Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. Dad? Bagaimana kabar kalian hari ini cuy? Semoga kalian selalu dalam lindungannya. Dan juga semoga kalian dimurahkan rezeki dan diperlancarkan segala urusannya. Oke cuy, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Autopsy of Jane Doe. Dan seperti judulnya, film ini mengisahkan otopsi sesosok mayat. Baiklah, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tunggu, sebelum lanjut, ada baiknya kalian ikhlaskan jari kalian untuk tekan tombol subscribe dan tombol lonceng, agar kita bersama-sama membangun channel ini. Dan kalian juga bisa mendapatkan info video menarik lainnya dari kami. Oke cuy, lanjut. Уж и пробрался в дом, где никому не спится. Film ini diawali dengan adanya sebuah keluarga yang tewas di dalam rumahnya, dan polisi juga sedang menangani kasus tersebut. Polisi menemukan fakta tidak ada kerusakan ataupun barang-barang yang dicuri di rumah tersebut. Mencurigakan sekali ya. Ketika polisi sedang memeriksa kabin di rumah tersebut, mereka menemukan sesosok mayat wanita yang setengah badannya terkubur dengan kondisi telanjang. Dan anehnya lagi, wanita tersebut tidak memiliki identitas dan tidak ada hubungannya dengan keluarga tersebut. Makin curiga cuy. Scene berpindah ke cerita keluarga Delden. Tommy dan sang anak yang bernama Austin adalah seorang petugas forensik. Mereka merubah ruang bawah tanah mereka menjadi ruangan otopsi. Mereka bertugas untuk melakukan sebuah otopsi ke sosok mayat yang dianggap oleh kepolisian adalah hal-hal yang tidak wajar. Lalu, scene pun berpindah. Pada saat itu datanglah seorang wanita yang bernama Emma. Dia adalah kekasih Austin, yang kebetulan pada hari itu mereka ada janji untuk nonton. Cie mau nonton cie. Sebelum berangkat, Emma iseng minta Austin untuk melihat ruang kerjanya. Hingga pada akhirnya Emma juga meminta untuk melihat salah satu mayat yang ada di situ. Gimana ya? Menurut Austin, Emma tidak layak melihat hal-hal tersebut. Dan Austin juga bilang kalau ayahnya juga tidak akan mengizinkannya. Lalu kemudian tiba-tiba ayah Austin datang dan memberi izin kepada mereka. Dan juga meminta Emma untuk memilih salah satu mayat yang berada di ruang penyimpanan tersebut. Di situ, Austin mencoba membuka satu mayat. Tapi, Emma justru meminta mayat yang ada di sebelahnya. Mayat ini adalah korban tembakan yang tepat mengenai wajahnya, sehingga membuat wajahnya hancur. Mayat itu juga mempunyai lonceng di kakinya. Hal ini ternyata hanya sebagai pertanda untuk mengetahui apakah mayat itu sudah mati beneran atau hanya mati suri. Hey, come on, itu sudah ditembak di wajah. Gak bakalan mati suri cuy. Akhirnya Emma dan Austin pergi untuk berkencan. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat seorang sheriff yang datang membawa mayat baru untuk ayahnya. Di sini Austin tiba-tiba memikirkan ayahnya dan ingin bantu sang ayah.
Namun di sisi lain, dia juga sudah ada janji pada Emma. Dan benar saja, Emma sedikit marah dengan Austin. Ye, ngambek kan, ngambek, kapok lu. Sementara itu, mayat yang dibawa Sheriff adalah mayat yang ditemukan di scene awal. Karena tidak memiliki identitas, mereka memberi nama Jane Doe kepada mayat tersebut. Sheriff minta agar dengan otopsi ini bisa mengungkap identitas dari mayat tersebut. Karena sidik jari pun tak terdeteksi pada sistem, dan tak ada satupun yang benar-benar bisa mengenalnya. Beneran misterius nih mayat. Sheriff minta secepat mungkin, karena dia yakin akan banyak wartawan yang akan menanyakan hal ini. Jika dia tidak bisa memberi jawaban tentang mayat ini, kredibilitasnya akan menjadi taruhan. Tommy dan Austin pun menyanggupi permintaan sheriff tersebut, dan dengan segera melakukan otopsi tersebut. Mereka memeriksa dengan detail secara bentuk tubuh mayat wanita tersebut, dengan harapan bisa mengungkapkan identitasnya. Tommy menemukan pergelangan tangan dan kaki mayat itu patah. Tapi anehnya, tidak ada luka pada mayat tersebut. Makin aneh aja nih mayat. Lalu, mereka menemukan luka sayatan pada alat kelamin mayat tersebut. Dan dilakukan dengan cara sengaja. Kemudian, Austin membuka mulut mayat tersebut dan menemukan bahwa mayat tersebut tidak memiliki lidah alias sudah dipotong. Dan gigi geraham pun juga hilang. Sadis sekali nih. Di dalam mulut mayat tersebut, mereka juga menemukan seutas benang. Dan Tommy pun jadi teringat pernah menemukan hal yang sama sekitar 15 tahun yang lalu. Di mana ada korban tersebut adalah korban dari perdagangan manusia. Lalu, mereka pun menyimpulkan dan menuliskannya di papan tulis. Pergelangan kaki yang patah agar mayat itu tidak kabur. Dan lidah yang terpotong agar tidak bisa berteriak. Kalau dipikir-pikir sadis ya. Kemudian, setelah melakukan pemeriksaan bagian luar, mereka pun melanjutkan pemeriksaan bagian dalam. Dan di saat mereka akan melakukan bedah bagian dada, secara aneh, radio di ruang tersebut tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Terdengar suara teriakan, dan tiba-tiba berubah ke lagu jadul, sehingga membuat suasana ruangan tersebut menjadi horor. Jadi horor juga di sini, cuy. Mereka pun akhirnya melanjutkan otopsi tersebut dan mulai membedah bagian dada mayat tersebut. Di saat mereka membelah, ada darah yang keluar dari mayat tersebut. Mereka pun heran. Karena seharusnya yang namanya mayat tidak akan mengeluarkan darah saat dibelah. Ya, mungkin teman-teman yang kuliah di kedokteran paham ya, kalau mayat dibedah gak bakalan muncratin darah. Namun, Tommy tetap melanjutkan otopsinya. Sementara, Austin memasukkan sampel darah ke sebuah tabung khusus. Kemudian, setelah berhasil membelah, mereka mendapati paru-paru yang menghitam dari mayat tersebut. Selain itu, ketika Tommy mengambil hatinya, Tommy pun melihat ada sayatan di hati mayat tersebut. Dan ternyata, bukan hanya di hati, tapi di seluruh organ dalam mayat tersebut. Di sini pun mereka terlihat kebingungan dan tak habis pikir. Ya, jelaslah kebingungan. Organ-organnya lengkap. Kirain udah korban penjualan, kayak seperti yang Tommy ingat tadi, korban penjualan organ tubuh, kayak gitu ya. Tapi ini lengkap. Pantas saja mereka bingung kan? Kenapa bisa luka di bagian organ dalam tanpa melukai organ tubuh bagian luar? Kok bisa ya? Lanjut cuy. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu seperti barang yang besar jatuh.
Austin pun mencoba mencari tahu dari suara tersebut. Namun, ketika dia sedang berjalan di lorong, dia sempat melihat penampakan di sudut kaca. Dan ketika didekati, sosok tersebut menghilang. Serem nih, mulai serem. Kemudian, Austin mencari sumber suara tadi. Austin memasuki ruang gudang lainnya. Dan ketika ia memeriksa ventilasi udara, ternyata hanya seekor kucing. Secara misterius, kucing itu mendapatkan luka yang sangat parah di tubuhnya. Dan sangat berat hati, Tommy pun memutuskan untuk membunuhnya. Karena ia tak tahan melihat kucing kesayangannya mengalami kesakitan. Lalu, Tommy pun mengkremasi kucing tersebut. Mereka pun lalu melanjutkan otopsi tersebut. Hingga mereka menemukan sebuah bunga pada mayat wanita tersebut. Setelah dicari tahu, ternyata bunga itu bernama Ginsengweed, yang merupakan bunga membuat lumpuh. Kemudian, Austin memasukkan bunga itu ke dalam kantong plastik untuk mengirimkannya ke laboratorium. Dan lagi-lagi, sesuatu yang aneh mereka temukan di dalam tubuh mayat wanita tersebut. Kali ini, mereka menemukan sebuah bungkusan kain. Dan setelah dibuka, ternyata kain itu membungkus sesuatu seperti gigi. Anehnya lagi, juga tergambar sebuah lambang yang terdapat angka Romawi di sana. Lalu Austin membawa itu dan dilihat lewat mikroskop. Dan benar saja, ternyata utasan benang yang mereka temukan di mulut mayat wanita tersebut rupanya benang dari kain aneh ini. Selain itu, Austin pun mencocokkan gigi yang terbungkus oleh kain tersebut. Dan benar saja, itu adalah gigi geraham si wanita tersebut. Lalu Austin menyimpulkan semua temuan aneh dari wanita tersebut. Ia pun mengatakan bahwa ini mirip sebuah ritual persembahan manusia. Sementara di tengah mereka membicarakan hal tersebut, tiba-tiba radio yang awalnya menyiarkan berita menjadi sebuah lagu yang menyeramkan. Mommy told me something a little girl should know. Karena Austin merasa ada yang aneh, dia pun menyarankan ayahnya untuk segera pergi dari ruangan ini. Tetapi ayahnya tidak merespon perkataan anaknya tersebut. Jadinya tetap melanjutkan otopsi mayat tersebut hingga Tommy menemukan sesuatu yang janggal di bagian bawah mayat tersebut. Dan ketika mereka membuka kulit tersebut, betapa terkejutnya mereka mendapati sebuah lambang aneh di bagian kulit dalam mayat wanita tersebut. Suasana pun makin mencekam. Sebuah rahasia yang seharusnya tak mereka lihat, malah mereka bongkar. Setelah itu, tegangan listrik di ruangan itu meninggi, dan semua lampu dalam ruangan itu pecah. Di dalam kegelapan, Austin mencoba mencari ayahnya dengan cahaya lampu dari handphonenya. Dirinya kemudian menemukan hal yang di luar nalar. Semua mayat yang mereka simpan dalam lemari, semuanya menghilang. Makin horor ya. Terlihat juga sang ayah yang melihat ke arah lemari itu, menunjukkan ekspresi yang terkejut. Seolah tak percaya, Tommy kemudian mengajak Austin untuk segera meninggalkan ruangan tersebut. Mereka pergi menuju lift. Tapi sialnya, daya listrik cadangan untuk menghidupkan mesin tersebut tidak kuat. Oke, makin mendukung tuh. Lalu, mereka menuju tangga darurat. Tetapi tetap saja, ternyata ada sesuatu yang mengganjal di pintu tangga darurat tersebut. Selain itu, juga sinyal handphone tidak ada. Mereka pun memutuskan untuk pergi menuju ruang kantor mereka.
Akan tetapi, ketika mereka berjalan menuju ruangan kantor, ternyata ada sesuatu yang aneh. Seolah ada sesuatu yang sedang berjalan di lorong tersebut. Hal ini pun membuat mereka harus berlari menuju ruang kantor dan mengunci pintunya. Untungnya di ruangan tersebut masih ada telepon kabel. Lalu, mereka menelpon sheriff dan memintanya untuk segera datang. Tetapi mungkin karena ada gangguan, telepon mereka terputus. Oke, komplit lah. Lalu kemudian, terdengar suara langkah kaki dan lonceng. Terdengar di balik pintu ruangan itu. Lalu, Austin pun melihat dari celah pintu. Kapok kan? Lagian mayat dikasih lonceng. Kalau beneran hidup kan kayak gini lah. Austin pun menyaksikan mayat yang memiliki lonceng di kakinya berjalan di depan ruangannya. Lalu mayat itu menggedor pintu dan mereka pun mencoba menahannya. Setelah dirasa pergi, Tommy yang mendapat luka di bagian pergelangan tangan kirinya kemudian mencoba untuk membersihkan luka tersebut. Namun tiba-tiba, Tommy diserang oleh seseorang. Austin pun mencoba membantu ayahnya, tetapi pintu tersebut terkunci. Ia pun memutuskan untuk mendobraknya secara paksa. Lalu, Tommy melihat sang ayah yang tergeletak dan ternyata mendapat serangan di bagian perutnya. Ia mengatakan bahwa yang menyerangnya berwarna abu-abu. Dan kemudian mengatakan bahwa ini tidak salah lagi. Ini adalah ulah dari mayat tersebut. Kemudian mereka pun memutuskan untuk kremasi mayat wanita tersebut. Mereka berniat untuk memasukkan kembali semua organ yang sudah dikeluarkan dari tubuh mayat itu. Tetapi karena kondisi tidak memungkinkan, karena ternyata mayat yang hilang dari lemari tersebut ternyata sudah ada di depan pintu. Austin dengan sigap mengambil sebuah cairan aseton dan kemudian menyiramkannya ke mayat wanita tersebut. Kemudian mereka pun membakarnya, akan tetapi mayat tersebut seakan mengeluarkan gas dan membuat api itu semakin besar. Dan yang paling membuat mereka terkejut adalah mayat wanita itu seakan baik-baik saja. Lalu terdengar suara lift yang berfungsi. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk berlari ke arah lift tersebut dengan membawa sebuah kampak. Terdengar suara mayat dengan lonceng di kakinya semakin mendekat. Akan tetapi, ketika mereka sudah berada di dalam lift, pasokan listrik ternyata belum kuat untuk menaikkan lift tersebut. Sedangkan mayat tersebut semakin mendekat. Tommy yang memang memegang sebuah kampak, akhirnya dia maju untuk melindungi dirinya dan juga anaknya. Tetapi setelah kampak itu mengenai mayat tersebut, ternyata mayat itu berubah menjadi Emma. Emma kan pacar si Austin ya? Rupanya mayat misterius tersebut dapat memanipulasi pikiran seseorang yang bisa beranggapan bahwa Emma adalah sosok mayat lonceng tersebut. Lalu, di dalam lift pun, mereka saling menyalahkan diri masing-masing atas kematian Emma. Tommy pun menyalahkan dirinya karena dia tak memaksa anaknya untuk pergi berkencan dengan Emma. Sedangkan Austin menyalahkan dirinya karena ia telah menyuruh Emma kembali setelah 1 jam. Lalu Austin menanyakan sesuatu kepada ayahnya tentang alasan kenapa mayat misterius itu belum membunuh kita juga. Kayaknya udah mulai frustasi si Austin ya. Ya kebayang deh di posisi mereka. Austin juga mengungkapkan keanehan saat mulai otopsinya. Seolah mayat tersebut berusaha untuk menghentikan mereka melakukan otopsi. Seperti ada sesuatu yang tidak mau mereka temukan. Lalu, mereka memutuskan untuk mengungkapkan tentang kematian mayat tersebut. Dengan harapan supaya bisa menjadi sebuah cara agar mereka bisa selamat dari sana. Sesampainya di ruang otopsi, mereka melanjutkan otopsi tersebut dengan membuka tulang belakang kepala dari mayat misterius tersebut.
Betapa herannya mereka. Ternyata sel darah pada bagian otak tersebut masih bergerak, yang artinya tubuh itu masih hidup. Di balik kebingungan itu, Austin kemudian menyadari ada sesuatu dari kain yang mereka temukan dalam tubuh tersebut. Kain tersebut menunjukkan sebuah tulisan Leviticus tahun 1693. Sang ayah menyadari hal itu. Dirinya lalu mencari tahu dari kalimat tersebut. Dalam buku koleksinya, lalu mereka menggabungkan semua kemungkinan-kemungkinan menjadi sebuah kesimpulan bahwa wanita yang ada dalam ruangan otopsi tersebut merupakan seorang penyihir dari New England pada tahun 1693. Hah? Dan referensi lain yang mereka dapatkan dari buku itu adalah darah seorang penyihir akan tetap hidup di kepalanya. Hah? Gitu ya? Penyihir ini tewas disiksa oleh orang-orang yang tidak menyukai penyihir. Akan tetapi, ritual pemusnahan penyihir tersebut gagal. Dan terjadi adalah tubuh penyihir itu tetap masih ada dan menjadi sebuah ancaman. Walaupun terlihat seperti mati, tetapi tubuh itu memiliki kesadaran karena ia tidak benar-benar mati total. Dan kemungkinan tubuh itu juga merasakan sakit saat diotopsi. Tiba-tiba ada seseorang yang akan mendobrak pintu. Austin pun mencoba menanya. Sementara itu, Tommy yang merasa agak bersimpati kepada tubuh itu membisikkan sesuatu kepada mayat tersebut. Dirinya berkata, "Aku tidak ingin melawanmu, tapi aku mohon, jangan sakiti anakku, dan aku akan membantumu." Kata-kata yang keluar dari mulut Tommy terdengar seperti sebuah perjanjian. Lalu, sosok yang ingin mendobrak masuk itu hilang, dan tiba-tiba Tommy merasakan sakit yang sangat luar biasa. No. Dad? Pergelangan tangan dan kaki Tommy tiba-tiba tanpa sebab patah. Dan di saat patahnya inilah, pergelangan tangan dan kaki wanita itu justru kembali pulih. Selain itu, semua bekas otopsi dan luka organ dalam pada tubuh itu tiba-tiba menghilang. Ternyata semua rasa sakit dan luka yang pernah wanita itu alami berpindah pada Tommy. Dan kemudian, Tommy pun memohon kepada anaknya untuk membunuhnya. Setelah membunuh ayahnya, semua keadaan kembali normal. Mayat-mayat yang tadinya hilang sudah kembali, dan listrik kembali pulih. Kemudian, Austin mendengar teriakan dari seseorang yang menanyakan, apakah ada orang di sana? Setelah mendengar itu, Austin pun berlari menuju sumber suara tersebut. Seseorang yang berada di luar mengatakan, apakah Austin baik-baik saja? Dan meminta Austin untuk membuka pintunya sekarang. Akan tetapi, pintu tersebut tidak bisa dibuka. I can't. Lalu terdengar suara, seolah-olah ada seorang yang bernyanyi. Di saat Austin sedang lengah, dia melihat sosok ayahnya persis di depan wajahnya. Karena kaget, Austin pun terjatuh dari tangga dan menyebabkan dirinya tewas juga. Dan keesokan harinya, sheriff yang menyuruh Tommy untuk mengatasi tubuh wanita tersebut datang ke lokasi. Dirinya mengatakan kepada bawahannya untuk membawa mayat wanita tersebut. Karena ada orang lain yang akan menangani mayat wanita tersebut. Dan film pun berakhir. Gimana cuy? Serem kan? Oke cuy, terima kasih sudah menonton channel kami. Sekali lagi, jangan lupa subscribe. Dan jika kalian suka dengan tayangan kami, ya thank you. See you and bye-bye. Siapa nih matikan lampu? Jangan horor dong.